Media internasional tiba-tiba menulis Indonesia dan Malaysia di ambang konflik militer. Pasar saham Asia jatuh, harga minyak naik, ASEAN gemetar. Padahal di dunia nyata, Presiden Prabowo justru sedang mendorong jalan damai. Lalu pertanyaannya, jika Indonesia-Malaysia benar-benar menuju konflik, apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan? Ambalat bukan sekedar laut. Di bawahnya ada minyak, gas, jalur energi strategis. Dalam geopolitik modern, energi sama dengan kekuatan. Jika Indonesia kehilangan Ambalat, bukan cuma wilayah yang hilang, tapi posisi tawar global. Itulah sebabnya isu ini selalu sensitif. Namun, Prabowo tidak bicara tentang perang. Dia bicara tentang stabilitas kawasan. Tapi mari kita masuk ke dunia hipotetis. Dalam skenario alternatif, Prabowo berkata, Indonesia tidak akan mundur 1 inci. Lalu Indonesia mengirim kapal perang ke Ambalat, menggelar jet tempur. Memperkuat Natuna dan Kalimantan, Malaysia tentu tidak tinggal diam. Dalam 48 jam, kapal Malaysia masuk, jet tempur siaga, dunia mulai panik, ASEAN yang seharusnya damai berubah menjadi zona konflik. Dan jika konflik pecah, Amerika Serikat masuk karena jalur laut penting. Cina ikut karena Laut Cina Selatan. Rusia mengamati karena ingin pengaruh baru. Harga minyak global meledak. Indonesia bukan lagi negara berkembang. Indonesia berubah menjadi medan perang geopolitik global. Dan inilah yang membuat situasi nyata justru menarik. Prabowo paham, Indonesia tidak butuh perang untuk jadi kuat. Yang Indonesia butuhkan, investasi, stabilitas, pengaruh diplomatik, posisi strategis. Dengan damai, Indonesia bisa menekan Malaysia lewat hukum internasional, kerjasama ekonomi, tekanan diplomatik. Tanpa satu peluru pun, itu jauh lebih mematikan dalam geopolitik modern. Hoax mengatakan, Prabowo siap perang. Realitanya, Prabowo sedang bermain di papan catur global. Karena hari ini, yang menang bukan yang menembak lebih dulu, tapi yang membuat lawan terpojok tanpa perang. Jika satu konflik kecil seperti Ambalat bisa mengubah ekonomi dunia, peta kekuatan Asia, masa depan Indonesia, maka kita harus bertanya, apakah Indonesia sedang bersiap perang atau justru sedang naik level sebagai kekuatan global?